hadapan Tuhan dengan iman. Kemurahan-Mu lebih dari lebih dari maka tidak memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan dua tangan terangkat, katakan lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari maka lidah anak lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari. Mari sembah Tuhan sama-sama. Biarkan musik saja saudara sembah. Kemurahan-Mu lebih dari segalanya. Ya Rabbah, ya Kau baik, Kau baik, teramat baik Tuhan. Ya mari angkat tanganmu bersama-sama dalam hadiratnya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat tanganmu, katakan kemurahan-Mu.
selain kita menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Salah satu ucapan syukur kita adalah memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Tetap dalam hadirat-Nya, sembah Tuhan, bawa ucapan syukurmu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan Yesus. Mari petugas persembahan menjalankan kantong pelayanan. Tetap dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dari awal naikkan pujian ini di hadapan Tuhan Yesus. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan bicara Tuhan kepada kami gerejamu. Kami memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu sebagai suatu peringatan akan suplai anugerah Allah yang berlimpah-limpah di dalam kami gerejamu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bersuka cita mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, Engkau gak biarkan kami sebagai yatim piatu.
Kau beri penyertaan, Kau utus Roh Kudus-Mu, Kau naik ke surga, supaya kami sepenuhnya boleh berpegangan dan mendekat erat Engkau Tuhan di dalam kami. Terima kasih untuk anugerah yang berlimpah-limpah, suplai anugerah yang tidak pernah berhenti dari sorga melalui Roh Kudus-Mu bagi setiap kami gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, biar gereja-Mu terus hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh-Mu menjadi gereja yang profetik Tuhan, yang melakukan dan ada di saat momentumnya Tuhan. Kami selalu ready, kami selalu siap, kami selalu ada di sana melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih, siap kami mendengarkan firman-Mu. Kau yang beracara, bersabda, berbicara, Kau yang menjamah setiap hati, Kau yang penuhkan kami dengan Roh-Mu terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mau diberkati oleh kelimpahan Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat hebat, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, terima kasih para pemuji penyembah. Mungkin hari ini agak lain ya, gereja kita ada sedikit gangguan ya. Tapi kita sebagai gereja Tuhan ya, we are a prophetic church. We are not a plastic church ya. Amin saudara. Kita bukan gereja yang ikut-ikutan. Kita bukan plastic church. Seperti orang operasi plastik, satu operasi plastik, semua operasi plastik ya. Atau produk-produk plastik yang begitu banyak menjamur di mana-mana. Kita bukan plastic church, amin. Kita prophetic church. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ketika kita melakukan pembangunan ini, renovasi, pelebaran gereja Tuhan di tempat ini, itu karena tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Karena tuntunan Tuhan, bukan karena kita, pengen gede, pengen kayak gereja lain, pengen mirip contoh copy paste dari tempat lain ke tempat ini, bukan begitu saudara. Waktu pertama kali Pak Roy dapat ini dari Tuhan untuk pelebaran kapasitas kursi di tempat ini lebih besar lagi saudara. Saya rada ragu ya saudara, karena apa? Karena kan kita masih di dalam daging ya saudara ya. Kadang-kadang yang kita dengar itu kayaknya mungkin jangan-jangan keinginan manusia ya. Jadi kita segala sesuatu kita harus uji. Dan hari demi hari, sebenarnya dari tahun lalu udah mau dilakukan, tapi kemudian kita tahan dulu, kita doa dulu, kita minta konfirmasi dulu. Dan ternyata memang setiap hari ada konfirmasi demi konfirmasi. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita sudah melangkah. Bukan satu step, tapi saya amazed ngelihat panitia yang sudah banyak sekali melakukan dalam seminggu ya. Kita tepuk tangan dulu buat panitia pembangunan, panitia renovasi. Saya percaya ada urapan Tuhan atas mereka. Amin saudara. Ketika Tuhan mau bergerak, momentumnya Tuhan datang dan kita siap di sana, itu prophetic church saudara. Itu gereja yang prophetic. Melakukan bukan karena dituntun manusia, bukan karena keinginan manusia. Amin saudara. Tapi kalau semua yang kita lihat di sini, kenapa saya sampaikan saudara? Ya, salah satunya karena begini saudara. Ya, kita ini seringkali ketika ibadah, satu hal yang saya minta sama Tuhan, Tuhan gereja ini jangan sekedar gereja yang rutinitas. Gereja yang tiap minggu adakan ibadah, Sabtu doa pagi, bla 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 bla. Enggak Tuhan. Saya mau menjadi gereja yang profetik, yang spesifik, seturut hatinya Tuhan. Dan Tuhan bilang begini saudara, kamu harus bicara sama jemaat, bangkitkan mereka, bangun mereka, ajar mereka, didik mereka. Seperti yang aku ajarkan kepadamu. Jadi saudara, kalau saat ini kita melihat begini ya, Tuhan ingin sampaikan sesuatu juga. Ini saya bukan, maaf ya, saya berdiri bukan karena menyampaikan ini, bukan minta-minta ya saudara ya. Karena Tuhan sendiri yang gerakkan saya untuk bicara, menyampaikan dan mendidik saudara untuk
menabur. Ini salah satu tugas penggembalaan, saudara. Minggu lalu saya bicara di depan para imam pemuji penyembah ya di tempat ini. Saya bilang Matius 6 ya, ayat 24 apa 26. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Mamon atau kepada Allah, Tuhan ya. Atau gitu, atau kamu nggak bisa bilang dua-duanya dong Tuhan, Mamon dan Allah, aku dua-duanya cinta, kan aku masih di dalam daging. Saudara harus tahu, Mamon, uang, dia adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang kejam, saudara. Jadikan dia hamba, jangan jadikan dia tuan. Dan saat ini kalau saya bilang ya, Tuhan sampaikan supaya mendidik jemaat Tuhan untuk menabur, untuk pekerjaan Tuhan. Ya memang Tuhan yang suruh, Tuhan yang danain, Tuhan yang sediakan, dia Jehovah Jireh, amin. Percaya saudara dia Jehovah Jireh, tapi melalui saudara. Itu dia, karena itu saya harus sampaikan ini. Melalui saudara, bukan hanya satu orang, bukan hanya melalui Pak Roy, karena dia gembala di sini. Kalau melalui hanya Pak Roy, suatu hari ketika kedagingannya muncul ya, karena dia masih di dalam daging, dia akan bilang ini gereja gua. Tuhan gak mau gitu. Ini yang Tuhan sampaikan. Sampaikan kepada jemaat, tabur. Tabur saudara untuk pembangunan ini. Saya sampaikan kepada imam pemuji penyembah, kalian nyembah Tuhan. Di sini kalian bilang, aku mencintai Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya bagiku. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Wah, berapi-api. Tapi ketika dompetnya dipegang sama Tuhan sedikit, ketika mamonnya disentuh sama Tuhan, wait. Langsung gitu, ntar dulu Tuhan. Saudara bohong. Kalau saudara cinta Tuhan, Tuhan bilang, kau pilih Allah atau kau pilih mamon. Atau saudara gak bisa dua-duanya, atau. Jadi ketika kita katakan kita cinta Tuhan, artinya dipegang duitnya pun sama Tuhan. Disuruh nabur, gak sensitif saudara, amin. Saya kadang-kadang bingung juga mau ngomong apa ya kalau terlalu sensitif sama uang ya saudara ya. Saudara yang berkuasa di dunia ini ada dua, Tuhan dan mamon. Uang, saudara tinggal pilih. Manusia hampir bisa dibilang tidak bisa berkuasa atas mamon. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas mamon. Karena itu pilihlah Tuhan supaya kau bisa berkuasa atas mamon. Itu kuncinya Tuhan bilang. Supaya mamon itu jadi hambamu, pilihlah Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas mamon dan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bumi boleh bergoncang, berakhir semuanya, tapi Tuhan itu tetap kuasanya. Ketika bumi ini berlalu, mamon itu lewat saudara, berakhir kuasanya. Jadi kau tinggal pilih. Semua orang akan hidup kekal saudara, tapi kekal di mana dulu? Kekal di neraka kah atau kekal di surga kah? Pilihan ada pada kita. Maaf saudara ya, Ibu Imelda kalau udah ngomongin duit nih surga neraka nih. Bukan begitu saudara. Saya mau buka paradigmanya supaya kita ngerti tentang mamon ini dan tidak menakutkan buat kita. Ya, amin saudara. Harus dididik. Tuhan bilang ajar gerejaku, ajar umatku. Itu sebabnya saya belajar terus supaya saya bisa ngajar saudara. Saya mau ngajar apa kalau saya nggak belajar? Amin saudara. Kalau engkau mau berkuasa atas mamon, pilih Tuhan sebagai tuanmu. Jadi ketika Tuhan senggol dompetmu, jangan sensitif sakit hati saudara. Saya udah bolak-balik Alkitab berkali-kali saudara. Untuk apa mau cari benar nggak ini masalah duit, masalah persepuluhan. Tetap aja saudara, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru tetap aja. Tuhan bilang kalau kau masih sensitif ketika uangmu, duitmu, hartamu disentuh. Artinya uang masih menjadi Tuhanmu. Ya saudara ya, tapi ketika dia jadi tuanmu,
Ketika engkau memilih Mamon jadi tuanmu, percayalah dia kejam sekejam-kejamnya. Karena uang, Mamon adalah tuan yang kejam, tapi dia hamba yang baik. Amin, saudara. Mau jadikan Mamon itu hambamu, kau tinggal perintahkan dia ke sana, kau tinggal perintahkan dia ke situ. Amin, saudara. Pilih Tuhan. Buktinya apa kau pilih Tuhan? Tuhan bilang, ketika kau pilih aku sebagai Tuanmu, ketika disuruh nabur enggak sensitif. Ketika disuruh nabur mau belajar. Mau belajar menata keuangan, ya. Kita ini pengelola, saudara. Ya, stewardship, kita bukan pemilik. Enak kan, saudara? Kalau pemilik itu, saudara, ketika ngasih, itu hatinya kayak tercabik-cabik itu, berdarah-darah. Tapi waktu kita ngasih, kita tahu kita pengelola, santai gitu ya. Saudara, amin, saudara. Ini yang sebagai prolog. Hari ini kita bukan belajar tentang Mamon ya, karena ini adalah hari pencurahan Roh Kudus ya, Pentakosta. Boleh tampilkan slide saya ya. Saya ambil ayatnya dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara mungkin pikir, ya iya dong, saya hidup oleh Roh dong, dan saya dipimpin oleh Roh. Siapa yang gak hidup? Mungkin orang di luar sana. No. Saudara, banyak orang Kristen, orang percaya, yang mengaku-ngaku hidup oleh Roh, tapi gak dipimpin oleh Roh. Jangankan di luar sana, di gereja. Para pengerja aja ya saudara ya. Saya gak bilang gereja sini, gereja sono jauh di ujung sana ya. Saudara, selama banyak perselisihan, gak ada ayatnya di sini saya bacakan. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi alias kedagingan? Ya, coba cek rumah tangganya. Coba cek gerejanya. Coba cek pergaulannya, banyakkah perselisihan? Banyakkah ketersinggungan? Banyakkah amarah? Artinya engkau masih iri hati. Enggak Bu, saya enggak iri sama siapa-siapa. No, ini Alkitab katakan. Kau masih iri hati, dan iri hati kalau Yakobus 1 saudara baca, itu selalu menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Egois, iri hati ya saudara. Jadi masih banyak orang yang hidup itu nggak dituntun oleh Roh. Memang ada Roh Allah di dalamnya, tapi dia nggak mau dituntun oleh Roh Allah. Selama masih ada perselisihan, di sana ada iri hati, dan di sana ada orang-orang yang masih duniawi, kedagingan, kanak-kanak rohani. Percayalah saudara. Makanya kalau saya dengar beberapa hamba Tuhan selalu bilang gini, take off your diapers. Keras saudara. Buang popokmu, pakai celana panjang, jadi dewasa. Badan udah gede segini, usia udah tua, tapi pakai popok saudara, malu kan ya. Itu orang-orang yang punya karakter yang tidak dipimpin Roh, yang masih duniawi, yang masih kedagingan, yang masih banyak hal yang ego, iri hati, itu pakai popok sebenarnya di alam roh ya saudara. Kerohaniannya pakai popok. Maaf, kalau saya memang ngomong agak keras saudara ya. Tapi ini untuk membangun, mengajar jemaat. Nah, sekarang kita lanjut ke next slide. Next slide ya. Kita harus jadi gereja. Kalau mau jadi gereja yang profetik, pakai celana panjang saudara ya. Jadi dewasa, jangan pakai popok, buang popok jauh-jauh, amin. Kita udah 8 tahun ini kita ulang tahun ke-9 saudara, nanti bulan November. Masa anak 9 tahun pakai popok? Ya enggak saudara? Berapa tahun sih engkau jadi Kristen lahir baru? Masa masih iri hati, masih berselisih, masih bertengkar, masih gontok-gontokan? Artinya kau sedang pakai popok secara rohani saudara. Malu kan saudara? Ya enggak sih? Saudara,
Gimana sih caranya dewasa? Dewasa adalah orang yang dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Gimana caranya dipimpin oleh roh? Ya, saya sedikit flashback ya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan itu, Yesus naik ke surga, ya Yohanes 20 ayat 17. Saya ambil cerita ini karena banyak juga yang nggak ngerti ya. Kenapa sih kok Yesus bilang sama Maria, ini kata-kata Yesus waktu dia baru bangkit. Terus Maria yang ketemu dia ya di kuburan itu. Terus Maria mau dekap Yesus, saking dia, waduh Yesus bangkit, dia nggak mau lagi Yesus sampai mati atau pergi. Jadi dia mau dekap. Terus Yesus bilang gini, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Artinya gini, Yesus mau bilang gini, kamu jangan berpegangan dengan tubuh dagingku, jangan berpegangan dengan kemanusiaanku. Ada beberapa orang bilang kayaknya itu tubuh keramatnya Yesus ya, makanya gak boleh disentuh sama Maria. Enggak juga saudara, kalau kita lihat Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia suruh Thomas yang gak percaya, cucukkan jarimu ke dalam lambungku, cucukkan jarimu ke tanganku yang berlubang paku. Artinya itu bukan tubuh keramat saudara. Jadi banyak orang Kristen gak ngerti hal ini ya. Tapi kita harus ngerti yang Yesus maksud, kau jangan dekap tubuh jasmaniku. Aku pergi dulu, naik dulu ke surga. Setelah itu kau akan mendekap Roh Kudusku yang akan menyertaimu selama-lamanya dan tidak akan meninggalkanmu walau sedetik pun. Itu maksud Yesus kepada Maria. Nah ini kita sebagai orang Kristen harus ngerti saudara, amin. Efesus 4 ayat 10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan ia yang turun, ia juga yang naik ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta. Jadi kalau Yesus naik ke tempat yang paling tinggi, maksudnya supaya semua alam semesta ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua yang percaya, amin. Itu gunanya Yesus naik. Oke, slide selanjutnya. Ini cuman sekedar flashback sedikit ya saudara. Dan hari ini kita peringati 10 hari dari kenaikan. Ya, dari kenaikan. Jadi 50 hari dari kebangkitan. Yohanes 14 ayat 12b dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal dia, menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Katakan kepada dirimu sendiri, ada roh Allah di dalam aku. Dia bukan di luar, amin. Dia di dalam kita. Jadi saudara, kita ini seperti Allah-Allah kecil kata kitab Mazmur. Karena sepertiga dari kita, kan kita terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Roh kita adalah roh Allah sendiri. Begitu dekatnya saudara, itulah kenapa kita harus bersyukur. Kenapa Yesus harus naik ke surga. Kalau enggak saudara, kita harus rombongan semua ke Yerusalem ketemu Yesus. Atau enggak, Yesus bisa kewalahan perjalanan misi, perjalanan khotbah ke kota-kota nggak bisa saudara. Dia harus naik ke surga supaya seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah dan roh Allah. Next slide ya. Jadi kita harus tahu kenapa sih roh, kenapa yang disebutkan Tuhan Roh Kudus. Kita malu loh Bu, orang Kristen ini aneh-aneh aja, ngeroh-ngeroh. Malu loh kita sama agama lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang gitu. Apalagi anak muda, kayak kesetanan kita ini. Karena saudara, manusia itu adalah makhluk roh ya. Dan saya nggak usah sebutkan lagi, tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu apa saudara? Panca indera kita, organ-organ kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Terus roh itu apa? Roh itu ada 3 elemen saudara. Elemen pertama adalah roh Allah dan roh manusia yang menyatu. Nah ini waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka punya elemen roh ini yang menyatu dengan Allah. Dan ketika mereka berdosa, roh Allah itu meninggalkan manusia. Itu sebabnya akhirnya
Mereka hanya punya elemen roh manusia. Kemudian tetap ada hati nurani dan tetap ada intuisi. Ya saudara ya. Jadi selalu ketika Yesus mati, naik ke surga, saudara, bangkit, roh kita percaya dan kita lahir baru, itu roh Allah dipulihkan. Jadi kembali lagi yang satu ini menjadi utuh, kita punya roh Allah di dalam kita. Elemen ini yang dipulihkan ketika kita lahir baru. Elemen ini yang dipulihkan ketika Yesus mati dan bangkit. Elemen ini yang dipulihkan ketika kita percaya. Jadi kita punya hubungan langsung dengan Allah. Nah, kemudian ada yang kedua, hati nurani. Ya, langsung yang kedua ini hati nurani, yaitu elemen roh yang menyadarkan manusia untuk menilai, membedakan antara yang benar dan yang jahat. Next slide, ya. Jadi kita harus ngerti di roh itu ada hati nurani, ya, ada intuisi, ya, dan ada roh Allah. Ada komuni namanya, komunitas, artinya komunion, persatuan, persekutuan dengan roh Allah. Itu adalah roh, makanya Allah itu bilang, aku adalah roh. Dan siapa yang mau menyembah aku harus di dalam roh dan kebenaran. Gitu saudara, jadi ketika kita nyembah Tuhan, kita nyembah dalam roh. Karena sebagian elemen dari roh kita, itu bisa connect sama Tuhan. Itu yang dipulihkan gitu saudara. Amin saudara. Bukan berarti saudara nyanyi, saudara nyembah. Enggak. Saudara nyanyi belum tentu saudara nyembah. Tetapi ketika saudara nyanyi dan hati saudara, hati nuranimu, rohmu menyembah Allah, itu namanya nyembah saudara. Amin saudara. Nah, hati nurani ini, next slide ya. Hati nurani ini fungsinya adalah untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ketika kita nggak punya roh Allah, akhirnya yang banyak bicara adalah hati nurani yang bercampur dengan logika. Itu sebabnya saudara, di luar sana transgender itu, ya transgender itu menurut hati nurani manusia itu benar. Karena apa? Karena mereka nggak punya roh Allah yang menuntun. Tapi kita orang percaya, ketika hati nurani kita melihat orang transgender, hati nurani kita akan bilang kepada kita, itu salah. Itu dia bedanya saudara. Kalau orang yang dipimpin oleh roh Allah, mungkin hati nurani ini jadi kabur, terutama di kalangan anak muda. Karena mereka banyak pakai logika. Itulah sebabnya banyak orang Kristen ya, dia katanya hidup oleh roh tapi tidak dipimpin oleh roh. Karena dia dipimpin oleh logikanya, hati nuraninya bekerja seturut dengan logika. Nah, next slide, kita nggak bisa. Jadi ini ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada hati nurani, good conscience. Ada yang menolak hati nurani, itu keputusan kita menolak. Ya, dan kemudian ada yang hati nurani yang jahat pun ada, karena hati nurani ini fungsinya membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi jangan berpikir bahwa hati nurani selalu baik, tidak saudara. Hati nurani pun di sana ada kejahatan. Karena kita udah jatuh dalam dosa ya saudara ya. Kadang kita pikir, Bu tapi kan anak bayi dia manusia yang tidak berdosa. No, saudara bayi sekalipun dia berdosa. Dia manusia berdosa walaupun dia tidak melakukan apa-apa yang berdosa. Kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa, tapi karena kita lahir dari dosa. Ngerti ya saudara? Jadi anjing bukan karena dia menggonggong dia disebut anjing. Dia anjing karena dia lahir sebagai anjing. Bukan terus ketika saya menggonggong saya jadi anjing. Kan bukan begitu saudara ya. Saya lahir sebagai manusia. Tapi ketika saya menggonggong, saya tetap manusia saudara. Ya, jadi kita walaupun tidak melakukan dosa dari sejak lahir, kita tetap lahir sebagai manusia berdosa. Anak bayi dunia bilang makhluk tak berdosa. No, itu makhluk berdosa. Gede sedikit, kamu gak usah ajarin dia untuk iri hati. Dia iri hati saudara. Ya, anak kecil, anak saya ketika anak pertama,
Dia happy, dia senang. Ketika ada adiknya dan saya mulai share kasih sama adiknya, saya nggak pernah ajarin dia untuk cemburu. Dia cemburu, saudara. Iri hati. Dia bertengkar sama adiknya. Karena dia iri hati. Jadi manusia bukan berdosa karena melakukan dosa. Saudara duduk tenang-tenang aja di tempat ini. Dikurung di tempat ini, saudara tetap manusia berdosa. Ya saudara ya. Jadi itu kita harus ngerti, hati nurani kita ada yang jahat. Dan itu kita yang milih, yang jahat atau yang baik, yang mau kita turutin. Hati nurani yang baik itu selalu berasal dari Allah. Kenapa? Karena hati nurani ini fungsinya membedakan yang baik dan yang jahat. Sedangkan Allah kita adalah Allah kebenaran, Allah yang baik. Itu sebabnya hati nurani kita ini harus dilatih, saudara. Harus dilatih untuk terarah kepada Allah, kepada firman-Nya. Makanya harus belajar firman terus supaya kita bisa bedakan mana nih yang baik, mana yang gak baik. Makanya saya bilang tadi ya, waktu Pak Roy dapat gereja ini harus dibangun, direnovasi, diperlebar. Saya mulai gini, ini hati nurani yang mana nih? Hati nurani yang baik? Karena kadang-kadang hati nurani itu seakan-akan baik. Karena iblis gitu ya saudara ya. Kalau dia tampangnya jelek saudara gak akan mau deket sama dia. Jadi dia tampangnya baik. Tapi ternyata kedagingan. Ya saudara ya, jadi harus ngerti di sini. Perbanyak firman supaya engkau tahu tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus. Hati nurani mana yang bicara, kebenarankah? Atau yang bukan kebenaran dari iblis. Ya, oke, next slide ya. Ini salah satu contoh ya, orang seringkali terutama anak muda ya, itu kan baik tante, gitu kan. Seakan-akan memang baik, seperti waktu Paulus ya, Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Ini Tuhan bilang kepada Saulus waktu Saulus mau ke Damsyik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Banyak orang gak ngerti ini, memang Alkitab tuh harus minta Roh Kudus untuk bisa ngerti. Sukar bagimu untuk menendang terus ke arah rangsang. Bahasa Indonesia aneh banget ya, apalagi anak muda. Tahu kata mereka gitu ya. Tapi kalau kita lihat New English Testament, dikatakan gini, you are hurting yourself by kicking against the goats. Maksudnya gini, kamu melukai dirimu sendiri ketika kamu terus-terusan menendang ke arah tuntunan daripada hati nuranimu. Karena Allah sedang menuntun engkau ke arah hati nurani yang baik, tapi kau tendang terus. Dan itu akan melukai engkau, sukar bagimu. Kau akan kesulitan, karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Ya. Jadi hati nurani yang baik ini bisa kita tolak. Dan orang bisa punya hati nurani yang lemah. Kenapa? Karena selalu denial, selalu menolak hati nurani yang baik yang dari Tuhan. Akhirnya hati nuraninya lemah akan kebaikan. Tapi hati nuraninya kuat tentang yang jahat. Ya itu saudara. Kemudian intuisi. Nah artinya gini, berapa lama lagi Paulus engkau akan mengingkari hati nuranimu. Goats itu tongkat untuk menuntun binatang ke arah jalan yang benar. Jadi Allah itu sedang nuntun Paulus tapi dia nendang terus hati nuraninya. Gak mau, berontak. Dan Tuhan bilang akan sukar bagimu. Jadi sebenarnya orang-orang di luar sana saudara, mereka pun punya hati nurani yang selalu sering ya saudara, ada orang kesaksian, saya kok tergerak ya, saya kok terharu ya dengar lagu rohani ya, saya kok suka cita ya dengar firman ya. Itu hati nurani baiknya sedang bekerja karena dia dengar firman. Setiap manusia, dia punya hati nurani yang bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat saudara. Gitu ya. Nah, seperti bapak yang kehilangan anak bungsunya, dia bilang, anakku dulu mati sekarang hidup. Maksudnya bukan mati tubuhnya, tapi mati hati nuraninya. Tapi sekarang udah hidup hati nuraninya gitu ya. Nah terus next slide, ini tentang intuisi saudara ya. Jadi roh itu juga salah satu elemennya adalah intuisi. Nah ini yang disebut dengan karunia rohani. Intuisi itu adalah elemen rohani, roh yang ketika dia melakukan sesuatu, mendorong kita untuk melakukan sesuatu, nggak pakai logika.
Itu dia intuisi. Makanya ada orang yang punya karunia. Karena Allah berikan intuisi di dalam rohnya. Karunia untuk bernubuat, karunia untuk berkata-kata bijak, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berdoa. Itu intuisi. Itu 3 elemen di dalam roh. Kita harus ngerti karena kita harus tahu saudara, apa sih yang terjadi di dalam roh saya yang disebut dengan roh Allah. Ya, nah ini saya nggak perlu bacakan ayat-ayatnya, next slide. Ya, Pentakosta saya mau kita ngeliat, apa sih arti Pentakosta di Alkitab? Ada 2 Pentakosta di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hah, masa sih? Baru tahu Bu, iya orang Yahudi sampai sekarang mereka merayakan Shavuot. Shavuot ini adalah Pentakostanya Yahudi. Memperingati turunnya 10 hukum Taurat. Ya saudara, waktu Musa naik ke Gunung Sinai dapat loh batu, itu Pentakostanya Yahudi. Mereka peringati sebagai hari Pentakosta. Dan itu adalah 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Itu bayangan dari Pentakosta kita hari ini. Ya, jadi semua yang terjadi di Perjanjian Baru itu ada bayangannya di Perjanjian Lama, saudara. Itu Tuhan kita hebat banget ya. Tapi coba kita lihat apa sih yang terjadi di Pentakosta Perjanjian Lama. Waktu Musa turun bawa 2 loh batu. Dia lempar karena mereka langsung saat itu juga melakukan dosa dengan menyembah patung lembu emas. Kemudian akibatnya 3.000 orang mati saat itu orang Israel. Akibat pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tapi ketika di Perjanjian Baru, Pentakosta Perjanjian Baru, apa yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus. Petrus maju ke depan. Dia khotbah di hadapan orang banyak yang terbingung-bingung melihat mereka berbahasa roh. 3.000 orang diselamatkan, percaya Tuhan Yesus, menerima kehidupan, bukan kematian. Ketika di Perjanjian Lama, saudara, mereka mengandalkan, mereka bilang sama Musa, coba tanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami berkenan? Kami mau lakukan semuanya. Kami bisa 10-10-nya. Berapa? 631 dalil kami kerjakan. Ketika manusia mulai mengandalkan kekuatannya, yang ada kematian, saudara. Ini angka yang sama 3.000, ini bukan sembarangan saudara. Ini Tuhan kasih kode keras. Kamu mau pilih mengandalkan dirimu dengan kekuatanmu atau mau mengandalkan rohmu. Roh yang aku berikan kepadamu di Pentakosta, di pencurahan Roh Kudus. Ketika engkau percaya, aku berikan rohku kepadamu. Kamu mau mengandalkan yang mana? Kematiankah atau kehidupan? Kekuatanmu kah atau kekuatan Roh Kudus yang ada di dalammu? Itu yang sedang Tuhan tanya hari ini sama kita. Jadi saudara, peringatan Pentakosta di Perjanjian Baru, apa itu? Tentang suplai anugerah Allah yang luar biasa, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena Roh Kudus. Karena kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya harus jelaskan 3 elemen di dalam roh. Supaya kita tahu saudara, siapa sih yang nuntun kita? Kemana sih kita mau menuju? Kepada kehidupankah atau kepada kematian? 3.000 kehidupan atau 3.000 kematian yang sedang kita tuju? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita atau mau mengandalkan pimpinan Roh Kudus? Petrus saudara, dalam 53 hari, ya, waktu Yesus dia sangkali, waktu mau disalib, dihitung sampai dia berkhotbah di hari Pentakosta itu 53 hari. Bisa Tuhan pulihkan. Bayangin saudara, seorang yang menyangkal Yesus, itu gak ada bedanya. Petrus sama Yudas menurut saya gak ada bedanya saudara. Menyangkali Yesus, menjual Yesus itu sama saudara. Tapi Petrus memilih untuk percaya kepada Yesus, dia dipulihkan sampai akhirnya ketika dia berkhotbah. Kenapa sih harus Petrus yang berkhotbah? Tuhan mau kasih lihat betapa jatuhnya Petrus, tapi betapa hebatnya Tuhan pulihkan dia.
Saudara, kalau saat ini saudara ngerasa saudara terpuruk, saudara jatuh, saudara gagal, bayangin Petrus tuh 53 hari dipulihkan total sampai begitu hebat. Berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara, sekarang pendeta sekarang belum tentu satu kali berkhotbah satu orang bertobat, saudara. Mungkin 3.000 kali berkhotbah baru satu orang tobat, saudara. Petrus satu kali khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saudara, hidupmu. Coba lihat hidup kita sekarang. Kita sedang dituntun oleh roh, dituntun oleh daging, mengandalkan kekuatan kita, melayakkan diri kita, atau kita andalkan Yesus. Kita andalkan rohnya yang di dalam kita, tuntunannya bergerak secara profetik. Saudara, next slide ya. Untuk apa sih sebenarnya Tuhan curahkan rohnya? Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan gini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ini perkataan Yesus, Yesus kutip perkataan ini dari kitab Yesaya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan. Dan penglihatan kepada orang buta dan membebaskan orang yang tertindas. Mungkin kita pikir di luar sana Bu yang belum percaya itu. Yang miskin, yang buta, tertawan, tertindas. No. Saudara, di dalam gereja banyak orang buta, orang miskin, orang tertawan, orang tertindas. Coba cek saudara hidupmu. Cek hidup kita saudara. Kadang kita pikir kita enggak buta, kita enggak miskin, kita enggak tertawan saudara. Tapi ketika kita berjalan dengan daging, salah seorang hamba Tuhan bilang gini, dia gemes banget sama jemaatnya yang datang sama dia. Pak Pendeta, saya mau cari di Alkitab, tolong tunjukkan saya di Alkitab ayat yang menyatakan bahwa kita enggak boleh merokok. Karena dia tertawan saudara, tertawan dengan keterikatan rokok ya saudara ya. Mungkin saudara di tempat ini, saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan, apa yang menawan saudara sekarang? Pornografi kah? Apa yang menawan saudara sekarang? Perselingkuhan kah? Apa yang menawanmu sekarang? Saudara yang tahu. Dan si hamba Tuhan ini gemas banget ya. Karena dia bilang, sudah bukakan 1 Korintus 6 ayat berapa itu? Tentang tubuhmu adalah bait Allah. Tetap aja si jemaat ini bilang, mana di Alkitab. Akhirnya si hamba Tuhan ini lucu ya, dia bilang gini, kalau memang Tuhan mau kamu ngerokok, pasti Tuhan ciptakan knalpot di kepalamu. Gitu. Saya waktu dengar lucu memang. Pasti itu di kepala ada knalpot gitu. Supaya gak masuk ke paru-paru gitu. Ya. Akhirnya si jemaat ini pergi karena nggak tahu gimana caranya melepaskan diri dari rokok. Suatu hari jemaat ini datang ke si hamba Tuhan ini dan bilang dia udah lepas dari rokok. Wah kaget, hamba Tuhan ini kaget, gimana caranya? Banyak saudara, sekarang orang terikat dengan perzinahan. Entah kenapa dia lebih suka istri orang lain atau suami orang lain daripada suami atau istrinya sendiri. Terikat dengan apa saudara? Dengan games. Gak bisa atur waktu. Banyak keterikatan orang-orang yang tertawan saudara. Akhirnya dia cerita, saya pergi ke pendeta itu. Saya tanya sama dia, Pak Pendeta, saya mau lepas dari rokok, gimana caranya? Si pendeta ini bilang, tetap merokok. Kaget dong si hamba Tuhan, teman saya ini, hah? Kamu disuruh tetap merokok? Ya, si pendeta itu bilang saya suruh tetap merokok. Tapi sebelum saya isapan pertama dari rokok itu, saya disuruh berdoa dulu. Saya disuruh bilang, Tuhan saya mau merokok. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang sudah Engkau tebus. Untuk kesembuhan oleh bilur-bilurmu, aku mau merokok. Dia ngerokok. Selalu begitu, si pendeta itu suruh saya terus lakukan ya, teruskan ngerokok dan teruskan berdoa sebelum ngerokok. Begitu terus sampai suatu hari,
Saya terus lakukan itu sampai satu hari, nggak sampai sebulan, 2 minggu. Ketika saya habis berdoa, saya isapan pertama, saya muntah katanya. Muntah, saya jijik, saya kayak mencium sampah yang busuk bertahun-tahun. Saya kayak mencium bangkai binatang. Sejak saat itu saya berhenti, Pak. Karena saya muntahnya luar biasa. Jadi saudara, kadang-kadang ya kita orang Kristen, hamba Tuhan, kalau ada sesuatu di dalam keluarga kita, ini gimana melepaskannya, ini harus begini, harus dibawa ke sini, harus pendeta ini yang berdoa, harus begini. No saudara, andalkan Roh Kudus yang di dalammu. Bicara sama Tuhan. Orang yang terikat ini bilang, saya cuma bilang Tuhan, sebenarnya ya Tuhan, saya mau terlepas dari tawanan rokok ini Tuhan. Tapi saya tahu saya nggak bisa. Karena itu izinkan sekarang saya ngerokok. Saat itu dia muntah saudara. Ada juga hamba Tuhan ini di Amerika. Jemaat pengerja saudara. Bertahun-tahun ini jadi pengerjanya. Ternyata suatu hari datang kepada gembalanya bilang, Pak saya mau lepas dari pornografi. Saya mau lepas dari perzinahan. Saya mau lepas dari keterikatan seksual dengan orang lain di luar nikah, karena saya sangat menikmati Pak, enak, saya nggak tahu di mana enaknya ya saudara. Bukannya deg-degan kalau selingkuh itu saudara, hidupnya enaknya di mana saya nggak ngerti. Tapi ini orang terikat dengan perselingkuhan, dari satu perselingkuhan ke perselingkuhan lain, tapi dia mau lepas. Dia datang sama gembalanya bilang terus selingkuh, teruskan aja. Setiap kamu mau melakukan hubungan perzinahan itu berdoa dulu, ajak teman selingkuhmu berdoa. Dan dia lakukan itu saudara. Jadi ini udah 2 kasus begini saudara, saya dengar ya. Dia ajak yang pelacur, yang dia ajak berselingkuh itu berdoa. Sampai suatu hari mereka nggak bisa lagi melakukannya. Tawar. Dan mereka bilang no jangan. Kita nggak boleh begini, enggak. Itu pekerjaan Roh Kudus, libatkan dia. Apa yang menjadi masalahmu sekarang? Libatkan Roh Kudus, berjalan dituntun Roh Kudus saudara. Next slide yang terakhir. Saudara tunggu ya, Galatia dulu. Galatia slide sebelumnya. Saya mau tutup dengan slide terakhir. Galatia 4 ayat 29-30. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang menurut roh. Jadi jangan heran saudara, kalau ketika saudara mau lakukan yang baik, selalu yang daging itu yang muncul duluan. Yang selalu daging itu menganiaya yang roh. Tapi ketika saudara komunikasikan dengan Roh Kudus, dia akan kasih jalan keluar. Demikian juga sekarang ini, tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Ini kalau saudara baca satu perikop ini tentang Hagar dan tentang Sarah. Hagar adalah lambang kedagingan. Hagar adalah usaha kekuatannya Abraham untuk memenuhi perjanjiannya Allah. Kedagingannya Abraham. Yang lahir apa? Ismail. Sekarang kita menikmati juga Ismail. Kedagingannya Abraham kita nikmati dengan perseteruan, perselisihan yang gak habis-habisnya, perperangan saudara. Tapi lihat, harusnya ketika Abraham bertahan dengan roh, dengan Sarah, anak perjanjian Ishak, sebenarnya hal itu gak perlu terjadi. Tapi Tuhan bilang apa? Usir kedagingan itu. Usir, jangan ada dalam hidupmu. Harus dituntun oleh roh. Apapun itu. Bagaimana sih hidup oleh roh, Bu? Kesadaran 24 jam tentang roh Allah di dalam kita, itu hidup di dalam roh. Apa dampaknya? Slide terakhir. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, berbeban berat. Ketika kau lakukan kedaginganmu saudara, ada titik di mana engkau akan ngerasa letih, lesu, berbeban berat. Tapi Yesus bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Belajar daripadaku, sebab aku lemah, lembut, dan rendah hati.
Saudara tahu artinya lemah lembut? Saya ajarkan kepada imam pemuji penyembah minggu lalu, lemah lembut itu bukan berarti, oh monggo, iblis kau pergi, lah kok malah maju. Bukan gitu saudara ya, lemah lembut ya. Lemah lembut itu adalah power under control. Contohnya Yesus. Yesus itu lemah lembut. Dia disakiti, dia diludahi, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dia dihina. Dia punya power untuk suruh malaikat hajar itu semua biar mati, saudara. Karena waktu di Taman Getsemani pun mereka udah rebah. Waktu dia bilang, aku adalah aku. Dia semua serdadu Romawi jatuh. Tapi dia nggak pakai powernya. Karena semua under control. Ketika saudara tahu pimpinan Roh Kudus, sekali apapun itu yang iblis kerjakan di depan matamu, kau tetap fokus. Ada badai pun kau tetap fokus. Kau tetap tidak memanfaatkan powermu untuk melawan sesamamu, menyakiti sesamamu. Tapi iblis harus diusir ya saudara ya. Iblis tetap harus diusir. Belajar dari Yesus, power under control. Ini saya nggak bisa jelaskan lebih panjang karena kita harus berakhir di sini. Kerendahan hati. Saudara, dia bilang gini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau saudara saat ini punya kuk yang berat, gak enak, beban yang berat, terseok-seok hidupmu saudara. Ada 3 hal ya saudara ya. Mungkin saudara tambahi beban yang gak dari Tuhan. Saudara sendiri yang bikin-bikin beban sendiri atau kuk sendiri. Yang kedua, mungkin bukan dari Tuhan tapi engkau ambil. Yang ketiga, karena engkau gak mau belajar dari dia. Karena engkau tidak rendah hati dan tidak lemah lembut, punya power, tapi pakai semua power, hajar manusia semuanya, hajar. Saudara, kita benci dengan perbuatan iblis, tapi kita harus kasihi manusia. Amin saudara. Bedakan saudara, jangan benci saudaramu. Amin, saya banyak belajar tentang power under control dari suami saya saudara. Saya ini orang Batak saudara, ya. Kalau marah, kalau nggak suka, ngomong belak-belakan. Saya punya power, saya akan lakukan sesuatu untuk halangi dia. Pak Roy selalu ajarin saya, dari sejak kami ketemu. Dia selalu bilang, no, tunggu, lihat gimana Tuhan mau. Kamu punya kuasa, tapi jangan pakai. Kasihi dia. Itu saudara, power under control. Amin, di dalam kasih. Saudara, selalu ada solusi yang Tuhan berikan. Amin. Dan saudara kalau lihat ini ada 2 sapi kerbau yang sedang bekerja. Ya. Kuk dan beban mereka sama. Yesus bilang, ayo jalan sama aku. Jalan sama rohku. Bebanmu ringan dan kukmu enak. Kalau kita nggak jalan sama Yesus beriringan seperti kedua sapi ini, lembu ini, kita akan luka oleh karena kuk kita. Kalau kerbau yang luka nggak bisa kerja saudara, nggak bisa menyelesaikan tugasnya dalam hari itu. Kalau engkau melihat hidupmu banyak hal yang terbengkalai, yang seharusnya engkau kerjakan tapi tidak bisa digenapi. Yang harusnya engkau ada di sana, engkau ikut ambil bagian untuk menolong pekerjaan Tuhan, untuk menabur saudara. Mungkin kau sedang tidak berjalan sama Tuhan. Karena yang di sebelah ini engkau dan di sebelah sini ini Tuhan Yesus saudara. Jalan sama Tuhan Yesus bilang bebanmu ringan, kukmu enak. Karena aku bersama dengan engkau berjalan di dalam roh. Ini gunanya Roh Kudus saudara. Dia di dalam kita, jalan sama dia. Kita akan menjadi orang yang bukan orang miskin, bukan orang tertawan, bukan orang tertindas, bukan orang buta. Tapi kita punya beban yang ringan, kuk yang enak. Amin. Mari imam pemuji penyembah. Saudara, kita ambil waktu sebentar, kita coba kembali ingat lagi apa yang barusan disampaikan, ayat-ayat yang kita sudah baca. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan.
Kenapa kita harus rayakan dan kita harus celebrate, kita harus peringati Pentakosta? Sebagai suatu perayaan akan anugerah, supply yang melimpah dari Tuhan di dalam rohmu. Supply yang melimpah dari sorga, itu sebabnya dia naik ke sorga. Supaya supply anugerah itu enggak berhenti. Tapi terus mengalir. Supaya engkau dipenuhkan roh dan berjalan di dalam roh. Dan supaya engkau menjadi jawaban bagi dunia ini. Engkau menjadi jawaban bagi dirimu sendiri. Engkau menjadi orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Orang yang melihat jelas, bukan orang yang buta. Orang yang merdeka, bukan orang yang tertawan. Orang yang bebas, saudara, bukan orang yang tertindas oleh dosa dan keterikatan. Roh Kudus, biar engkau bicara kepada setiap hati. Bagi mereka yang ngalamin beban yang berat, yang gak enak. Saudara, biar rohmu, hati nuranimu banyak dididik oleh firman Allah. Jangan meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya, saudara. Banyak dengar firman, saudara. Sehingga roh Allah, hati nuranimu berbicara tentang kebenaran Allah, saudara. Jangan terus-terusan menendang ke arah galah, saudara. Galah rangsang seperti Paulus. Kalau engkau sedang ngalamin hal-hal seperti ini, saudara, ambil keputusan hari ini berjalan di dalam tuntunan roh. Roh Tuhan itu ada di dalam engkau, bukan di luar sana. Damai sejahtera itu ada di dalam engkau, bukan di luar sana. Bukan tergantung berapa saldomu, bukan tergantung gimana keadaanmu, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung keributan di luar sana. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam engkau dan dia yang akan menuntun engkau. Orang yang hidup oleh roh, dituntun oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Saudara, mungkin selama ini engkau gak bisa bedakan mana roh, mana daging. Tapi bicara komunion dengan Tuhan, bicara sama dia, berkomunitas dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, tolong aku untuk bisa mengaktifkan semua elemen roh yang ada di dalam aku. Hati nuraniku berbicara jelas, kuat tentang kebenaran. Biar intuisiku juga dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Aktifkan rohmu, saudara. Biar semuanya bergerak, bangkit. Gak ada yang tidur, gak ada yang terlelap, saudara. Bagi saudara yang mungkin belum mengalami bahasa roh. Dan saudara rindu. Kenapa bahasa roh ini menjadi penting, saudara? Karena ketika kita sedang sibuk, saudara, dan sulit untuk berkonsentrasi, untuk fokus sama Tuhan, dengan bahasa roh kita bisa. Bahasa roh adalah bahasa-bahasa yang kita gak ngerti. Tapi kita digerakkan oleh iman kita untuk berkata-kata. Mari saudaraku, engkau taruh tanganmu di dadamu. Aku mau berdoa untuk engkau. Dan engkau buka mulutmu, gerakkan lidahmu. Biarkan Roh Kudus menggerakkan dengan bahasa-bahasa yang enggak kau ngerti. Karena bahasa dengan Tuhan itu bahasa rahasia. 1 Korintus 14, saudara. Itu bahasa-bahasa dengan roh, bahasa surga yang kau enggak ngerti. Jangan berbahasa bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jangan bahasa yang kau ngerti. Tapi bahasa yang kau gak ngerti, gerakkan dengan iman, saudara. Aktifkan rohmu, aktifkan elemen-elemen rohmu. Biar engkau dipenuhi dengan hati nurani yang benar. Engkau dipenuhi dengan karunia-karunia roh untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Untuk membangun gereja Tuhan. Untuk membangun hidupmu. Untuk membebaskan engkau dari kemiskinan, ketertawanan, ketertindasan, dan kebutaan, saudara. Biar engkau merasakan hidup dituntun oleh roh. Hidup yang punya beban yang ringan dan kuk yang enak. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan Yesus. Sambil engkau yang menaruh tanganmu di dada. Kita semua yang lain katakan, nyanyikan lagu ini.
Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Kuasamu bebaskan hidupku, datang Roh Kudus yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah urapanmu mengubah. Sama-sama sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Biarkan Yesus saudara, mari minta Roh Kudus memenuhi hatimu. Engkau yang rindu mengalami kepenuhan Roh, mengalami berbahasa Roh, mari minta sama Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, perkatakan sesuatu yang baru dari bibirmu, keluar dari hatimu. Minta Tuhan, minta Tuhan. Saat engkau minta Tuhan, Tuhan akan berikan. Sekali lagi bersama-sama, satu hal, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Sekali lagi bersama-sama, satu yang ku rindu, bawaku tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat urapan-Mu di tempat ini. Kami mengalami sesuatu yang baru pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
Biarkan firman itu bermanifestasi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat kami keluar dari tempat ini, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Boleh duduk kembali kepada Tuhan. Sambil kita akan mendengarkan LPG News, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan yang kedua ini persembahan khusus buat pembangunan atau renovasi gereja Tuhan yang ada di tempat ini, saudara. Mari kita bawa dengan penuh ucapan syukur. Sebagai tanda kita bersuka cita juga memberikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Saatnya Tuhan kami berdoa bersama-sama, kami memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan ini kami tujukan untuk pembangunan atau renovasi rumah Tuhan di tempat ini. Kami menjadi bagian dari rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami juga umat Tuhan, rindu menabur yang terbaik. Saat kami bawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Kita berikan persembahan untuk pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Hey, shalom. Bagaimana kabar saudara? Pasti luar biasa. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Apakah saudara tahu ada kegiatan doa di LPG Ministry? Nah, kali ini saya ingatkan, di gereja ini ada 2 kegiatan doa. Ini dia informasinya. Saudara, jangan lupa kita mempunyai program yang dinamakan Bible Study yang diadakan 2 kali dalam 1 bulan di setiap hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan 10 pagi. Untuk info, saudara bisa menghubungi call center kami. Info ibadah pemuda LPG Ministry, Young Disciple of Jesus, diadakan 2 kali dalam 1 bulan setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi Sarah. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah atau tempat usaha. Saudara bisa menghubungi Bapak Bobby dan call center kami. Ayo, jangan sungkan, bantu kami untuk melayani Anda. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dan sound system. Ayo bergabung bersama kami. Langsung hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk informasi cool dan ibadah cool, saudara bisa melihat di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali mengikuti ibadah tempat ini. Kalau ada boleh angkat tangannya. Tadi ibadah pagi ada 3 orang. Ibadah siang ini ada kah? Wow, minggu depan harus bawa jiwa ke tempat ini. Yang mau katakan amin. Aminnya sedikit. Yang mau katakan amin. Haleluya. Sebelum kita pulang saudara, kita akan simak sedikit presentasi dari tim pembangunan atau renovasi gedung gereja yang ada di tempat ini saat ini. Saya undang kepada tim Padiko. Oh enggak jadi. Oke. Ada, oke. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ada yang katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di akhir dari ibadah kita sama-sama. Sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara, jadi minggu ini kalau kita lihat pembangunan sudah mulai dilakukan. Jadi memang kenyamanannya agak terganggu ya Bapak Ibu ya. Terutama karena elektrikalnya beberapa harus dimatikan sehingga AC belakang mati. Kalau Bapak Ibu lihat tembok sudah dibangun, ini sudah mulai dipasang dan mungkin minggu depan akan ada yang lebih kelihatan lagi ya pembangunannya. Jadi mungkin untuk berapa minggu ke depan kenyamanan kita akan terganggu tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan ya. Kita semua diberkati hari ini Bapak Ibu. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan nyatakan dan saya berdoa hari-hari ini kita mengalami manifestasi Roh Kudus lebih dahsyat lagi dalam hidup setiap daripada kita. Maksimalkan potensi ilahi melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini karya Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Nyatakan terus Tuhan kebenaran firman-Mu bagi setiap daripada kami. Kami berdoa, saat kami melangkah keluar tempat ini, kami mau hidup kami dituntun pimpin oleh Roh Kudus. Karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kami dan perkataan buatan pikiran kami. Kami melakukan kehendak Allah. Setiap potensi ilahi yang ada dalam hidup kami dinyatakan, dimaksimalkan. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan penuhi kami semua tempat ini dengan hal yang baru. Dimensi yang baru dalam berjalan dengan Engkau. Pengalaman-pengalaman yang baru Tuhan. Bahkan bahasa-bahasa yang baru daripada surga sendiri. Yang belum pernah kami alami Tuhan curahkan bagi setiap daripada kami. Kami rindu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Baik di rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis usaha kami. Ada lawatan kuasa Allah. Ada lawatan Roh Kudus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam bisnis kami juga terjadi lawatan Roh Kudus. Biar kami menjadi orang-orang yang ilahi, orang-orang penuhi kuasa dan otoritas ilahi. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami pribadi-pribadi yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang buta melihat, yang tertindas dibebaskan, yang tertawan dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhkan kami semua di tempat ini Tuhan, hari ini Tuhan, dengan lawatan Tuhan. Dan sebentar Tuhan sebelum kami berpisah satu dan yang lain, mari saudara, arahkan hati kita pada Tuhan. Angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua yang percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.